Jadi ini adalah sikap dan karakter yang harus melekat di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau pengen bahagia, mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan dan juga pujian dari manusia, terutama dalam keluarga kita, maka kasih dan setia itu tidak harus pergi dari diri kita, maka kita pegang teguh. Sekalipun menyakitkan, Yesus dia serahkan nyawanya hanya demi memegang kasih dan setia. Dia rela dari tahtanya yang paling mulia dari surga, dia turun ke bumi hanya demi menunjukkan kasih dan setia itu kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, maka kasih dan setia itu hendak menjadi pribadi atau menjadi gaya hidup kita setiap hari. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami sangat bersyukur padamu. Kasih-Mu mengalir di hati kami. Engkau tidak memandang Tuhan setiap kesalahan kami, tetapi Engkau memandang kasih-Mu di dalam diri kami. Seberapa banyak kami melakukan pelanggaran, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kepada kami sampai hari ini. Karena pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan, darah-Mu yang telah tercurah mengalir di kayu salib untuk menyucikan, menguruskan kami. Malam hari ini kami rindu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, curahan Roh-Mu, curahan darah-Mu, menyucikan, menguruskan kami, luruskan hati dan pikiran kami Tuhan, tertuju kepadamu malam hari. Kalau ada di antara kami Tuhan malam hari punya pergumulan, Tuhan jamah hati, Tuhan jamah pikirannya, ulurkan tangan-Mu Tuhan, menolong, beri dia kekuatan, beri dia hikmat dan kebijaksanaan. Angkatlah wajahnya, sinarilah dia dengan sinar kemuliaan, sehingga dia mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Jika ada yang terikat dengan sesuatu roh jahat atau suatu penyembahan berhala, kami katakan di dalam nama Yesus, semua diputuskan, belenggu kutuk, kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami terima darah Yesus yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami. Terima kasih. Kami terima janji, kami terima firman, maka kami berkuasa Tuhan di dalam hati. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman, berkati urapi kami semua Tuhan. Pertolongan-Mu turun atas kami, menguruti dan menyertai kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi dan menyertai kami. Ini hamba-Mu Tuhan, kami menyampaikan kebenaran firman. Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu Tuhan hanyalah kami, sesungguhnya Tuhan berbicara kepada kami malam hari. Kami siapkan hati kami, pikiran kami. Kami buka telinga kami Tuhan, mendengarkan suara. Berbicara kepada kami malam hari ini lewat firman. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Siapa mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, salam. Salam. Semua kita bersukacita, amin. Malam hari ini saya membawa firman Tuhan untuk kita yang saya siapkan di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Sampai 10 aja, sampai 10 ya. Ya. Semua orang dia suka hidupnya bahagia. Ya, semua orang suka disayang, dipuji. Amin ya. Ya, rata-rata kalau kita sekolah, kalau kita dapat ranking, kita pulang dengan gembira. Tetapi kalau kita dapat nilai di rapot warna merah, kita pulang dengan sedih hati. Kenapa? Karena kita pasti akan dimarahi. Amin ya. Tetapi kalau kita dapat ranking rata-rata nilai 9 atau 10, maka dengan gembira, dengan sukacita kita berlari-lari. Kita jumpai papa dan mama kita. Kita bilang, "Papa, oleh aku juara. Aku lulus, aku menang." Dan hati ini bangga dan
bahagia. Ya, di Medan ini tidak sedikit mahasiswa. Mahasiswa rata-rata ngekos. Ya, dia rela tidak makan. Yang penting dia bisa kuliah. Tujuannya apa? Supaya dia bisa sukses dan berhasil. Amin. Dia bisa dapat pekerjaan yang layak, sehingga dia mati-matian belajar, begadang. Amin. Bahkan ada cowok atau cewek menggoda dia tidak peduli. Kenapa? Dia fokus. Karena dia bilang, asal aku bisa selesai, aku akan dapat yang lebih baik. Amin. Tapi tidak jarang juga yang putus di tengah jalan. Kenapa? Karena tidak menguasai diri. Tapi malam hari ini saya fokuskan saja kepada orang yang bertekad ingin bahagia, ingin sukses, ingin dipuji, ingin berhasil, ingin beruntung. Amin. Siapa kita yang ingin berhasil? Siapa kita yang pengen dipuji? Siapa kita yang pengen terkenal? Ya, orang bayar mahal-mahal mau jadi artis. Amin ya. Ya, jadi musikal yang terkenal, jadi pemimpin pujian yang terkenal. Amin ya. Seperti siapa tuh? Siapa? Dewi Persik, ya kan? Siapa lagi? Yang penyanyi-penyanyi? Syahrini. Ya? Siapa lagi? Siapa? Syah Ahmad Dhani, Roma Irama, ya kan? Mereka semua artis-artis papan atas, orang-orang sudah kenal. Disebut saja namanya, langsung sudah terkenal. Nah, hanya satu tujuannya, dia hidup bahagia. Dia pengen dikagumi, amin ya. Dia pengen menunjukkan bahwa aku berhasil. Nah, juga orang kalau dia bekerja di perusahaan, pengen dia juara satu, mendapatkan keuntungan, sehingga perusahaan memberikan perhatian kepadanya, sehingga semua anggota kalau misalnya diangkat menjadi manajer. Kenapa orang berlomba-lomba menjadi manajer? Karena satu, pengen ya hasilnya luar biasa. Amin ya. Amin. Amin. Iya. Kalau mau bahagia, kalau mau beruntung, kalau mau sukses, pengen dipuji, jangan hanya di dunia, di mata manusia, tetapi juga harus di mata Tuhan. Itu yang lebih penting. Kita mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Jangan hanya di hadapan manusia kita dikatakan hebat, tetapi kalau kita belum diakui oleh Tuhan, maka kita pasti akan jatuh, pasti akan tergoda. Kalau kita mau bertahan, bisa lulus dalam ujian ini, maka kita harus mendapatkan perkenanan akan Tuhan. Maka dengan itu malam hari ini judul kita mendapat penghargaan dan kasih dari pandangan Allah serta manusia. Amin ya. Jadi dulu kita mendapat penghargaan dari Tuhan, barulah penghargaan dari manusia. Dari mana? Dari keluarga kita, dari teman-teman kita, baru dari tempat-tempat pekerjaan kita. Amin ya. Baru lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, mereka memuji kita, ya, karena kita mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kuncinya supaya kita bahagia dan mendapat perkenanan? Ya, perkenanan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Ya, kuncinya kita baca di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 10. Sudah dapat, amin? Ayo kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, tema kita tadi saya bilang adalah kunci bahagia. Ya, orang yang mendapat perkenanan di hadapan Tuhan dan mendapat juga pujian di hadapan manusia, hidupnya pasti bahagia. Namun ada syaratnya. Sebelum mendapat perkenanan atau pujian dari seseorang, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan balance, dengan sukses, dengan berhasil. Jadi kalau kita mau bahagia, kalau kita mau sukses, ada 3 poin yang harus kita kerjakan. Yang pertama, yaitu poin yang pertama, menghormati orang tua. Kunci utama bahagia apa? Menghormati orang tua. Sejelek apapun, sejahat apapun orang tua kita, kita harus menghormatinya, karena kita lahir dari mereka, dan mereka juga adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita doakan orang tua kita. Sekalipun kita merasa bahwa mereka kejam sama kita, mereka tidak peduli sama kita, tetapi kita harus menghormati mereka. Kenapa? Karena kunci bahagia adalah menghormati orang tua. Ya, salah satunya seorang ibu mengandung kita, membawa kita selama 9 bulan. Itu tidak gampang. Namanya dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami suka dan duka. Setelah 9 bulan kita lahir, barulah selesai penderitaannya untuk mengandung kita. Tapi tugasnya tidak selesai sampai dia besarkan kita, dia gendong kita. Kadang dia tidak tidur malam hanya demi menjaga kita supaya kita sehat. Amin ya? Amin. Supaya kita bisa cepat besar, dikasihnya kita makan banyak-banyak, dicarinya nafkah. Supaya apa? Supaya kita anak-anaknya menjadi bahagia, dan dia doakan kita tanpa kita ketahui. Jadi untuk itu, kalau kamu mau pengen berhasil, kalau kamu mau pengen bahagia, hormatilah ayah dan ibu. Amin. Amin. Malam hari ini adakah yang sakit hati terhadap bapak atau mamanya? Ada? Nggak ada. Berarti semua baik-baik ya. Hubungan antara bapak dan mama, hubungan keluarga semuanya lancar-lancar saja, harmonis. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, alasannya mengapa kita menghormati orang tua. Ayat 1 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Amin. Jadi ada 2 yang harus kita tekankan di hati kita. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Ini adalah kisah Salomo terhadap orang tuanya. Orang tuanya menasihati dia, dan dia pegang sehingga dia menjadi raja. Ada 2 yang dia pegang waktu dia menghormati orang tuanya. Yang pertama dia mendapat umur panjang dan hidup sejahtera. Ya, ayat 2 berkata, "Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Jadi faedah dari menghormati orang tua, kalau kau mau hidup bahagia, mau umurmu panjang dan menikmati damai sejahtera, hormatilah orang tuamu. Ya, jadi dalam faedah menghormati orang tua ada 2. Yaitu yang pertama, mendapat umur panjang, dan yang kedua, hidup sejahtera. Amin. Amin. Ya, hidup sejahtera itu luar biasa. Umur panjang itu luar biasa. Tidak ada orang yang bisa membeli umur panjang. Tidak ada orang yang bisa membeli hidup sejahtera. Tidak ada. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan. Ada banyak orang kaya tidak bisa tidur malam hari. Amin ya? Ada banyak orang kaya sakit-sakitan. Kenapa? Ya, dia stres karena hartanya banyak. Dia tidak tahu mau kemana. Nanti dia bilang ada orang mencuri. Jadi dia berjaga-jaga malam hari, dia tidak bisa tidur. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dan juga menghormati orang tuanya, ya dia sejahtera. Umurnya panjang,
dan hidupnya sejahtera. Kenapa? Karena ada doa orang tua yang selalu menuntunnya. Amin. Dan yang kedua, kunci bahagia ada dua. Yang kedua, yaitu kasih dan setia. Kalau kita tidak memiliki kasih dan kesetiaan, percayalah, sampai langit runtuh, kita tidak pernah hidup bahagia. Kenapa? Karena kasih dan setia tidak ada pada kita. Sekalipun ada kasih, kalau kita tidak setia, tidak pernah bahagia. Misalnya, ya, seorang pemuda dan pemudi pacaran, lalu salah satu di antara mereka tidak setia. Dia bilang, aku sayang, aku mengasihimu, tapi dia selingkuh. Apakah bahagia? Tidak kan? Tetapi harus setia. Tapi kesetiaan juga, kalau dia dibarengi dengan kasih, kesetiaan itu pasti akan hampa. Kenapa? Karena tidak diisi dengan kebenaran, yaitu kasih. Kalau ada masalah, pasti akan berantem. Kalau udah berantem, ambil parang, tombaklah, semua piring terbanglah, dan raut wajah seperti raut neraka. Kenapa? Tidak ada kasih, hanya kesetiaan. Memang tidak bercerai, tidak bisa, tidak putus, tetapi di antara seperti ada cara. Jadi dua-duanya harus ada. Ada kasih dan kesetiaan. Ada kesetiaan, ada kasih. Maka kalau ada dua-duanya dalam diri kita, maka kita pasti akan menikmati kebahagiaan. Amin ya? Amin. Sepasang kekasih, ada makanan, dia dapat makanan, aduh teringat dia, sama si Diana satu, aku dapat roti 2, sama aku 1, sama dia 1. Nggak usah aku makan, nanti kami makan bersama. Indahnya makan berdua, bahagia. Oh, si cewek berkata, aduh perhatian kali sama itu ya. Si cowok juga berkata, waduh, ada itu perhatian kali sama aku ya. Dibaginya makanan, dia tahan lapar, hanya demi untuk mengejar makan berdua bersama dengan saya. Tetapi yang penting adalah di dalam keluarga. Amin ya, di dalam keluarga. Sebagaimana rasa kasih dan kesetiaan kita di dalam keluarga kita, menghormati orang tua kita. Sebagaimana kita mengaplikasikan kerendahan hati kita di dalam keluarga. Ketika kita disuruh, apakah kita dengan ikhlas? Ya, ketika kita diperintah, apakah kita dengan ikhlas mengerjakannya, atau dengan syarat, atau dengan memberontak? Ya, waktu saya pulang ke kampung 2 minggu lalu, saya temukan adik-adik anak remaja kelas 2 SMP. Ketika mamanya menyuruh, karena di kampung kan jauh air, ya jaraknya angkat air, baru bisa minum air, dimasak. Jadi mamanya menyuruh dia, Butet, lama jauh mengangkat air siap sumuri, aso anau telok patson, aso mana nih tak? Dalam, leco hepek, 50.000 baru lama. Kaurat kaki, leco hepek, apa yang lagi kamu nak? Jadi penuh dengan syarat. Apakah seorang anak seperti itu punya syarat dulu baru bisa disuruh? Di mana kesetiaan kita di dalam keluarga? Kalau kita membantah orang tua kita, apakah ada berkat untuk kita? Nggak ada. Sampaikan dengan kasih, sampaikan dengan sukacita, sehingga mudah-mudahan orang tua yang kejam sekalipun, kalau hati kita lembut, sikap dan karakter kita dengan kasih, saya percaya pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Tetapi kalau kita melawan, memberontak, apalagi membantah orang tua, pasti kita tidak menikmati berkat. Kenapa? Karena pasti terluka hati orang tua. Kalau sudah terluka hati orang tua, maka perhatiannya pun, doanya akan berkurang sama kita. Jadi sangat pentinglah kasih dan setia di dalam keluarga. Sebagai seorang abang, seorang kakak, akan ketahuan cara kita mengayomi adik-adik kita, terus kerabat-kerabat kita, keluarga besar kita, keluarga dari bapak kita,
keluarga dari mama kita, pasti akan ketahuan sikap dan karakter kita. Kalau biasanya bulan-bulan 12 perkumpulan keluarga, pasti kita akan menunjukkan diri. Ya, saya pernah temukan di dalam keluarga kami, kalau kumpul di bulan-bulan 12 tanggal 31 malam, nanti ada salah satu dari keluarga kami, dia akan mengurus dirinya sepenampilan mungkin. Supaya apa? Supaya dia dapat pujian di dalam keluarga nanti. Dan dia tidak peduli dengan kami. Biasanya kan kalau kami anak-anak itu disuruh masak, misalnya masak kue, masak lemang, ya kan, atau masak daging babi. Nah, kalau itu dia nggak ikut sama kami kerja. Apa yang dilakukan? Lipat kaki, goyang-goyang, terus potong-potong kuku. Supaya apa? Supaya nanti malam dilihat penampilannya bersih. Nah, apakah kita menjadi berkat di dalam keluarga seperti itu? Terus suka mencari fakta-fakta untuk menyalahkan orang lain. Supaya apa? Supaya nanti ada keributan. Supaya orang lain itu disalahkan dan dia dapat dipuji. Nah, apakah terjadi kasih dan setia di dalam keluarga kita seperti itu? Apakah terjadi keharmonisan dan kebahagiaan? Adakah? Tidak ada. Tapi yang ada, ya udah lurus-lurus saja. Nah, kalau ada pun sesuatu hal yang mengganjal, ya udah nggak usah. Kita sebagai anak Tuhan, ya udah kita menengahkannya, sehingga semua keluarga dapat terlayani, terayomi. Jadi hendaklah kita dewasa dalam rohani. Ya, dan ya saya akui, kita sebagai anak Tuhan banyak kelemahan kita. Tetapi bukan jadi alasan. Kita terus berjuang untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terus ada juga sebagai menantu, ya, sebagai menantu. Kalau di kampung itu sebagai menantu serba salah. Kalau dia kerja lambat, dibilang ini lambat kali kau, lama kali kau bangun, gitu. Percuma besar badan, tetapi otak tidak ada. Ya, ada di keluarga kan seperti itu. Karena ada sakit, pernah dia jatuh dan dipukul orang, jadi seperti agak geger otaknya. Nah, jadi orang bilang, aduh percuma jadi menantu itu, nggak ada gunanya itu, nggak ada fungsinya itu, nggak tahu apa-apa dia. Misalnya kalau kita berangkatkan, dia bawa sepeda motor, jadi nanti udah lengkap ya semua barang kita di situ. Tapi ketika kita mau berangkat, ada aja mau dicarinya dulu yang lain, pergi dia ke belakang dulu. Pokoknya baru nanti kita berangkat lewat setengah jam baru itu mengekor kereta. Lambat. Nah, jadi orang bilang, dah tuh hobi, gitu. Jadi dijelek-jelekkan. Nah, sebagai menantu, apa yang harus dilakukan? Sakit hati? Atau bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Sebagai anak Tuhan, kita harus lakukan dengan kasih dan setia. Tidak perlu dijelek-jelekkan. Tetapi sebagai anak Tuhan, perlu tindakan yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Semoga Tuhan misalnya menyembuhkannya, semoga Tuhan menyadarkan, sehingga terjalin hubungan dan harmonis di dalam keluarga. Kenapa? Tujuan kita adalah satu, menjadi berkat dan ingin bahagia. Amin. Yang ketiga, belum. Ganjaran dari kasih dan setia ini ada dua juga, yaitu pertama mendapat penghargaan dari Allah serta mendapat penghargaan dari manusia. Ya, ayat ketiga berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalaukanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada hatimu. Jadi ini adalah sikap dan karakter yang harus melekat di dalam diri kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau pengen bahagia, mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan dan juga pujian dari manusia, terutama dalam keluarga kita, maka kasih dan setia itu tidak harus pergi dari diri kita, maka kita pegang teguh. Sekalipun menyakitkan, Yesus dia serahkan nyawanya hanya demi memegang kasih dan setia. Dia rela dari tahtanya yang paling mulia dari surga, dia turun ke bumi
hanya demi menunjukkan kasih dan setia itu kepada kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, maka kasih dan setia itu hendak menjadi pribadi atau menjadi gaya hidup kita setiap hari. Di situ kita ada bisa mengampuni, di situ kita bisa menerima segala sesuatu kelemahan orang lain. Mungkinkah dia sombong, mungkinkah dia angkuh, mungkinkah dia egois. Hanya dengan kasih dan setia kita mampu mengatasinya. Kalau tidak, kita pasti naik darah juga. Tapi untuk mengatasi itu, milikilah kasih dan kesetiaan. Sekali emas, tetap emas. Sekali baik, tetap baik. Jadi jangan berubah di tengah jalan. Udah 3 kali aku sabar melihat kau, tapi kau ulangi lagi. Memang sudah habis, ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. Tapi kalau kau tonjok dari depan, aku gigi juga. Itu tidak. Kalau firman Tuhan berkata, no. Firman Tuhan bilang, mengelaklah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan kejahatan dikalahkan oleh kebaikan. Jadi orang yang mampu mengalahkan kejahatan hanyalah orang yang punya kasih dan setia. Pertanyaan, apakah ada kasih dan setia di hati kita malam hari ini? Amin. Amin. Ya, saya lihat minggu depan semua kita yang hadir di sini, apakah kita minggu depan hadir juga semua minggu depan? Apakah ada kasih dan setia kita kepada Tuhan? Apakah ada kasih dan setia kita beribadah kepada Tuhan? Apakah ada kasih dan setia kita dalam melayani Tuhan? Amin. Ya, terbukti minggu depan kita yang hadir semua di sini, kita pasti akan datang. Bahkan kita bawa jiwa baru. Kenapa? Karena kita punya kasih dan setia. Jadi kalau kita sudah punya kasih dan setia, maka kita akan mendapat penghargaan dari Allah, serta mendapat juga penghargaan dari manusia. Jadi jangan bekerja keras hanya untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi dapatkan dululah kasih dan setia. Maka seperti Matius 6 ayat 3, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Dan yang ketiga, kunci kebahagiaan yang ketiga adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kadang-kadang ada 2 suara di hati ini, ya, yang tidak lakukan tidak. Nah, supaya kita bisa membedakan suara itu, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan, maka pertama yang harus kita lakukan, kita harus kuat di dalam doa. Yang kedua, kita harus kuat membaca firman Tuhan. Karena kebenaran yang hakiki, yang tidak salah adalah hanya firman Tuhan. Inilah yang menuntut kita kepada jalan yang benar dari Kejadian sampai Wahyu. Baca. Inilah aturan hidup kita. Sesuai inilah kita bertindak. Sesuai ini kita mengampuni, sesuai ini kita bisa mengasihi, sesuai ini kita bisa bekerja, sesuai ini kita bisa jualan. Ya, pokoknya semua yang mengatur seluruh seluk-beluk hidup kita adalah firman Tuhan. Jadi banyak orang bertanya sama saya, Pak Fano, bagaimana caranya agar hidup ini benar? Bagaimana caranya kita mengerti bahwa kita itu bertindak tidak salah, mengambil keputusan yang tepat, benar di surga, benar juga di bumi? Saya bilang, pahami dulu firman Tuhan. Karena firman adalah suara Tuhan. Jadi bagaimana kau tahu benar kalau kau tidak mengerti firman Tuhan? Berarti hikmat manusia dong yang dipakai. Hikmat manusia terbatas, ada batasnya. Maka sampai 3 kali kuberi ampun padamu, setelah itu kugigit kau.
Nah, itu hikmat manusia. Tapi kalau firman Tuhan, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali kah aku mengampuni saudaraku? 7 kali kan? Yesus menjawab berapa kali? Berapa? 70 kali? 7 kali, nggak salah itu. Bukan 7 kali 70 kali 7. Enggak. 70 kali 7 kali yang benar dulu. Coba dulu tampilkan di layar biar jelas. Matius 18 ayat 22. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yesus berkata kepadanya, bukankah aku bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti sampai 70 kali dikali 7 kali, berapa kali itu? 70 kali 7 kali 400. Berapa? 490. Satu kesalahan kita ampuni saudara kita. Apa artinya? Harus selesai tercabut sampai kepada akar-akarnya. Seperti anak-anak sekarang berantem, nanti ada makanan mereka sama. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Boleh kita berbeda pendapat, boleh kita berselisih paham, tapi bukan berarti kita dendam. Kita harus mengampuni. Kita harus bisa cakapan. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Karena bersandar kepada pengertian sendiri itu sangat membahayakan diri kita. Dia pasti membawa kita kepada jalan yang egois, mementingkan diri sendiri. Jadi tidak ada berkat, tidak ada rasa berkorban, memberi hanya untuk diri sendiri. Ya, jadi semuanya masuk. Kapan memberi, kapan memberkati. Padahal identitas kita sebagai anak Tuhan adalah memberkati, menjadi saksi. Jadi jangan sekali-sekali bersandar kepada pengertian sendiri, tetapi percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu mengaku Tuhan atas segala laku kita, yaitu mengakui Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Mau makan, kalau ada lagu cinta, kalau ku makan, ku ingat kamu. Aku tidur, ku mimpi kamu. Ya kan? Begitu nyanyinya. Ya kan? Nah, tapi kalau sama Tuhan kan, kalau aku jalan, aku ingat kamu Tuhan. Ya. Kalau aku bekerja, aku ingat kamu Tuhan. Semua untuk Tuhan. Jadi semuanya berpusat kepada Tuhan. Jadi sehingga segala sesuatu kita kerjakan tidak lagi asal-asalan. Jadi semua kita kerjakan dengan sepenuh hati. Mau berat, mau ringan, mau ada untung, mau tidak ada untung, semuanya kita kerjakan dengan sepenuh hati. Karena kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ketika orang melihat kualitas kita bekerja, kualitas kita melayani, maka orang memuji kita. Si Ari itu jangan anggap remeh dia bagus kerjanya, dia telaten, dia terampil, dia berkualitas, dia setia orangnya, dia tidak pilih-pilih. Nah, pokoknya dia kerjakan dengan segenap hatinya, dia kerjakan dengan tulus, ikhlas. Jadi si Anu itu udah cocok di tempat ini. Udahlah, tempatkan aja si Anu itu di tempat perusahaan, terimalah dia sebagai karyawan. Kalau bisa jadikan dia sebagai manajer, karena bagus dia, paten dia, setia dia. Nah, jadi akhirnya ketika kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan mempromosikan kita, dan dari situlah kita mendapat pujian dari manusia. Jadi banyak orang tidak setia, sedikit aja dihadapi kesukaran, waduh, udah hitung-hitungan. Salah satu contohnya di gereja kita, bersihkan gereja ini saja bisa kita hitung-hitungan. Adanya siapa? Ngapain aku yang menyapu itu? Ngapain aku mengusuk kursi? Ada mereka di situ pekerja gereja. Berkatnya bukan untuk pekerja gereja, berkatnya untuk kita. Ngapain aku bawa jiwa ke gereja? Tohnya aku tidak apa-apa.
Iya, secara kacamata. Tetapi secara surgawi kita dinilai oleh Tuhan. Kau usah laku cuci piring, rugi kali aku, harga diriku turun. Kau usah laku nyapu rumah. Itu sebuah penilaian bagimu. Kalau kamu ikhlas, kalau kamu antusias, kamu akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Karena orang dinilai bukan di dalam keputusan atau perkara-perkara yang besar, tapi dilihat dulu kesetiaannya dalam perkara-perkara yang kecil. Kalau sudah lulus dari perkara-perkara kecil, barulah dia bisa lulus kepada perkara-perkara yang besar. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, maka akan dipercayakan kepadanya juga perkara-perkara yang besar. Jadi jangan merasa gengsi, jangan merasa terhina. Suruh cuci WC, ya silakan, gak apa-apa. Sapu rumah, bersihkan tempat tidur, nggak apa-apa. Sarang laba-laba, nggak apa-apa. Kan siapa yang menikmati? Kita sendiri. Misalnya di gereja, ya gereja kita sendiri, rumah kita sendiri, kamar kita sendiri. Jadi siapa yang puji? Kita. Siapa yang senang? Kita. Siapa yang menikmati, yang bahagia? Kita, bukan orang lain. Kalau datang teman kita, hanya sekali itu dia datang. Paling kalau tidurnya sebulan lah. Setelah itu pergi dia. Kita usir pun dia pergi dia. Tapi yang selamanya kita, bukan orang lain. Jadi kita akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Apapun yang kita kerjakan dengan segala hati kita untuk Tuhan. Ya, ayat 6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan menuntut kita meluruskan jalan kita sehingga kita tidak tersesat, tidak salah langkah. Jadi pentingnya mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Yang ketiga, jangan menganggap diri bijak. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ada teman berkata, Pak Fano, bagaimana caranya menguasai diri dari hawa nafsu? Ya, aku bilang caranya adalah takutlah akan Tuhan, supaya kamu terbebas dari nafsu. Iya, nafsu ini banyak. Kalau kita tidak bisa menaruh pisau di leher kita, maka sebanyak apapun makanan kita masukkan aja ke dalam. Ada lagi nafsu yang lebih kejam, masuk neraka kita. Saya tidak sebutkan di sini karena tidak ada di antara kita seperti itu. Amin ya. Amin. Semua kita adalah muda-mudi yang sudah takut akan Tuhan. Jadi agar jalan kita lurus, perbuatan kita benar, maka kita harus takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan memberikan kita pengetahuan, meluruskan jalan kita, sehingga kita tidak menjadi egois dan tidak bersandar kepada pengertian dan tidak menganggap diri sebagai orang yang bijaksana. Melainkan kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan mau rugi mau untung tidak jadi masalah. Yang jadi masalahnya adalah apakah berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang cinta akan Tuhan, identik dia memberi, banyak ruginya. Tetapi untungnya di mana? Yaitu diberkat di damai sejahtera dan juga keselamatan di hidup yang kekal. Itulah berkat kita sebagai anak-anak Tuhan. Terus ayat 9 dan 10 berkata, ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Mulaikanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Yang keempat, kita harus hidup jujur kepada Tuhan. Ya, dan kalau kita mau berhasil,
mau diberkati, maka kita muliakan Tuhan dengan segala harta kita, apalagi hasil pertama dari pekerjaan kita. Kita muliakan Tuhan, kita kasih untuk Tuhan, maka Dia akan memberkati kita. Dan yang penting itu adalah hidup jujur. Ya, banyak orang yang kenapa Tuhan datang orang tidak jujur? Karena orang tidak jujur itu banyak penderitaannya. Yang kedua, kalau orang tidak jujur banyak alasannya. Ya, misalnya kita suruh dia, kenapa nggak kau kerjakan ini? Tadi aku pergi ke sana ke sini, aku disuruh siapa. Jadi untuk mematahkan itu, jawaban yang tepat di situ bukan mencari alasan, melainkan ya saya minta maaf, saya hilaf. Langsung minta maaf saja, udah selesai. Nggak usah lagi cari alasan. Karena kalau mencari alasan bukan dalam arti yang disuruh itu sudah selesai, bukan. Tetapi untuk cepat selesai, udah minta maaf. Udah saya minta maaf, saya belum kerjakan, udah selesai. Hidup jujur. Ya, jadi pentingnya hidup jujur. Kalau kita hidup jujur, dimanapun kita bisa dipakai. Dan juga Tuhan senang pada kita. Jadi pentingnya hidup jujur. Pertanyaan, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Amsal 2 ayat 6 sampai 15. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan kasih dan setia, dan juga menghormati orang tua. Ini alasannya. Dimulai dari ayat 6 sampai 15. Kita sama-sama membacanya. Saya undang kita untuk berdiri semuanya. Ayo semua berdiri. Kita mulai dari ayat 6 sampai 15. 1, 2, 3 ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Supaya kita terhindar dari itu semua, maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi orang yang mencoba-coba menentang Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ya, orang yang punya pikiran ingin mencoba, pasti dia akan jatuh. Yang misalnya, udahlah, aku pengen pacaran lah, menikmati lebih dalam. Sudah pegang tangan, aku orang puas, orang nikmat. Udahlah, cuma bibir lah. Aku kurang nikmat, masih ada lebih nikmat lagi, pelukan. Aku kurang nikmat lagi, sampai tidur bareng. Udah 3 bulan, udah muntah-muntah. Kenapa? Karena berisi ubinya. Nah, jadi apa yang terjadi? Terlanjur sudah. Kalau sudah terlanjur sudahlah terjadi penyesalan. Akhirnya apa? Yang merasa bersalah, merasa terhina karena merasa mencoba. Jadi untuk mengatasi itu kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Jangan pernah mencoba, karena mencoba sekali kena getahnya tidak bisa lepas. Amin. Amin. Jadi ayat 20 sampai 22 kita sama baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Jadi pertama, ayo silakan dulu.
supaya kita hidup bahagia. Ya, pertama tadi menghormati orang tua, yang kedua kasih dan setia, yang ketiga percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di ayat 20, 21 dan 22 berkata, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ya, jalan orang baik itu dia selalu berusaha yang benar. Amin. Orang benar itu selalu berusaha yang terbaik. Jadi milikilah hal-hal yang benar dan yang baik. Ayat 21, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di situ. Jadi kalau kita mau bertahan di sebuah tempat pekerjaan, ya, hidup jujurlah. Atau di dalam keluarga, dimanapun kita, atau di tempat pelayanan, ya hidup jujur saja. Milikilah perbuatan baik dan hiduplah sebagai orang benar, maka engkau akan selamat. Ya, sederhana itu saja. Dan hidup jujur. Ya jujur. Aku tidak bisa, Yuda. Tidak bisa. Aku bisa, Yuda bisa. Jadi nggak usah cari-cari muka. Jadi hidup jujur saja. Maka orang itulah yang layak berdiam di situ. Terus ayat 22, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ atau ditendang. Jadi jangan jadi orang fasik, jangan jadi pengkhianat, karena tidak panjang umur orang fasik, tidak panjang umur orang pengkhianat. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang punya kasih, menjadi orang yang punya kesetiaan. Setialah berteman, setialah bersahabat. Amin ya. Setia dalam pelayanan, setia bertetangga, setia berkerabat, setia bersahabat. Karena lebih indah kita punya teman daripada kita tidak punya teman. Orang yang tidak punya teman itu suka bicara sendiri, seperti orang gila. Iya. Terus karena dia tidak punya teman, suka mengarang-arang, suka menghayal. Jadi sedikit-sedikit dia cepat tersinggung, suka marah-marah. Jadi jangan mau tidak punya teman. Jadi tidak punya teman. Amin. Amin. Ya, itu aja firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Saudara, kita mau berdiri semuanya.